Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nishanera Audiva dengan NIM 1202223140 dari kelas SI 4606. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengujian black box, yakni Boundary Value Analysis. Apa itu Boundary Value Analysis atau yang biasa disingkat dengan BVA? BVA merupakan teknik pengujian pada suatu perangkat lunak yang berfokus kepada pengujian nilai input di sekitar batas atau ujung dari rentang nilai yang valid dan tidak valid. Nah, dengan kata lain, BVA ini menggunakan rentang nilai dalam pengujiannya, di mana dalam rentang tersebut ada nilai batas bawah atau yang disebut dengan minimum, dan nilai batas atas yang disebut dengan maksimum. Nah, yang menjadi fokus BVA ini yaitu nilai-nilai yang ada di sekitar nilai batas tersebut. Selanjutnya, teori dan konsep BVA. Untuk konsep utama, BVA didasarkan pada ide bahwa kesalahan atau bug sering terjadi di sekitar batas-batas atau nilai ekstrim dari inputan data. Nah, user sebagai pengguna awam sistem yang kita buat berkemungkinan besar untuk melakukan kesalahan dalam menginput nilai. Nah, melalui uji BVA inilah kita dapat memastikan bahwa program kita tersebut apakah bisa menangani kesalahan atau error dengan benar. Selanjutnya, ketentuan nilai batas. Yang pertama, jika diberikan rentang antara X dan Y, maka uji harus dibuat dengan data sampel X kurang 1, lalu X, Y, dan Y tambah 1. Nah, rentang di sini itu maksudnya rentang numerik ya. Selanjutnya yang kedua, jika kondisi input menggunakan nilai, kasus uji harus dibuat data sampel minimum min 1, minimum, maksimum, dan maksimum plus 1. Nah, nilai di sini tuh nilai yang sudah ditetapkan gitu, bukan dalam bentuk rentang. Selanjutnya penggunaan BVA dengan konsep rentang nilai. Jadi dapat dilihat pada gambar, ada nilai batas bawah atau minimum yaitu angka 4 dan nilai maksimumnya yaitu angka 20. Sehingga pada rentang 4 sampai 20 ini, angka-angka yang di dalam rentang akan termasuk kepada valid values. Sedangkan untuk angka-angka yang berada di luar rentang, baik di luar minimum dan di luar maksimum akan termasuk kepada invalid values. Dapat juga dilihat pada tabel di bawah, di mana saat pengujian, saat user melakukan input value-nya angka-angka yang berada di dalam rentang, seperti angka 4, 5, dan 19, maka expected result-nya akan pass. Sedangkan untuk nilai-nilai yang di luar rentang akan fail. Untuk lebih jelasnya, saya mengambil studi kasus pelayanan administrasi desa, di mana studi kasus ini saya kutip dari jurnal yang terdapat pada kanan bawah slide. Yang pertama, skenario. Dalam menyusun uji skenario, ada nilai input tertentu yang dijadikan nilai sampel. Pada tabel, di tiap skenario, terdapat 4 nilai input berbeda. Yang pertama yaitu nilai normal, yang kedua nilai maksimal, baris yang ketiga nilai minimum dikurang 1, dan baris yang keempat nilai maksimum plus 1. Nah, untuk objektif yang diharapkan, pada nilai input baris 1 dan 2, maka sistem akan menyimpan kepada database. Selanjutnya pada baris yang ketiga dan keempat, sistem akan memunculkan pesan error. Nah, hal ini juga berlaku kepada skenario yang B terkait password dan skenario C terkait email. Yang kedua, hasil uji, sehingga didapatkanlah rata-rata persentase sebesar 91,67%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem register ini sudah cukup baik, walaupun terdapat kesalahan juga pada kode B4 di mana saat inputan password dimasukkan dengan nilainya itu nilai maksimum plus 1, sistem tidak memunculkan pesan error, melainkan sistem tetap menyimpan kesalahan inputan tersebut kepada database, sehingga untuk statusnya itu fail. Kesimpulannya, pengujian sistem menggunakan teknik Boundary Value Analysis ini memberikan gambaran fungsionalitas sistem secara detail. Penentuan batas minimal dan maksimal dari teknik tersebut menjadi indikator utama dalam kesuksesan berjalannya suatu sistem. Berikut daftar pustaka terkait jurnal dengan studi kasus yang saya ambil. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.